Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Renungan hari ini berjudul Mengenakan Kerendahan Hati, ditulis oleh Katara Payton. Dalam sebuah episode acara televisi Undercover Boss, seorang CEO perusahaan waralaba es krim menyamar dengan mengenakan seragam kasir. Dengan mengenakan wig dan riasan untuk menyamarkan identitasnya, ia berpura-pura menjadi pegawai baru di salah satu toko waralabanya. Tujuannya adalah untuk melihat langsung cara kerja dapurnya, sekaligus kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari pengamatannya tersebut, ia dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi toko tersebut. Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba untuk menyelesaikan masalah kita. Dia menjadi manusia, hidup di muka bumi, mengajarkan kita tentang Allah, dan sebagai puncaknya mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Pengorbanan tersebut memperlihatkan kerendahan hati Kristus, yang dengan taat memberikan nyawanya sebagai korban untuk menghapuskan dosa kita. Dia langsung turun ke lapangan, datang ke dunia sebagai manusia, dan mengalami sendiri apa yang kita alami. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjiwa seperti juru selamat kita, terutama dalam hubungan kita dengan saudara-saudari seiman. Allah sanggup menolong kita untuk mengenakan kerendahan hati dan meniru pola pikir Kristus. Dia mendorong kita untuk hidup sebagai hamba-hamba yang siap memenuhi kebutuhan orang lain dan rela turun tangan untuk membantu mereka. Ketika Allah memimpin kita untuk mengasihi orang lain dengan rendah hati, kita akan siap melayani mereka dan dengan penuh kepedulian mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menolong orang lain menjawab kebutuhan dan masalah mereka dengan penuh kasih? Bagi Anda, apa artinya meniru kerendahan hati Yesus? Mari kita berdoa. Allah yang kudus, terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus bagiku. Berikanlah aku pola pikir Kristus saat aku melayani saudara-saudari seimanku dengan kerendahan hati. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.